Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang beragama lain, anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran matematika, ya. Pertemuan kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait trigonometri sudut istimewa atau sudut khusus, yang kemudian akan kita bandingkan dengan kemarin perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri pada awal pembelajaran kita sudah kita bahas ada 6, yaitu sin, cos, tan, sek atau sekan, kosek atau kosekan, dan kotangen, ya, atau kot. Tapi dasarnya ada hanya 3 ya, hanya ada 3, yaitu yang pertama adalah sin atau sinus, yaitu demi, sin demi, depan dibagi miring. Kemudian yang kedua adalah cos, sami, samping miring, dan desa atau depan samping, ya, depan dibagi samping. Sedangkan untuk yang ketiga yang lainnya, sekan, kosekan, dan kotangan, kemarin sudah dibahas bahwa sekan itu kebalikan dari cos. Kalau cosnya itu adalah sami, maka sekan adalah misa, dibagi ya, dibalik, ini dibagi sa. Kemudian kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Kalau sin adalah demi, depan dibagi miring, maka pada kosekan adalah miring dibagi depannya. Dan kotangan tentu itu adalah kebalikan dari tangan itu sendiri. Oke, anak-anak sekalian, langsung saja masuk pada materi selanjutnya yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Sudah tadi Bapak sampaikan, yaitu adalah apa? Ya, betul. Trigonometri sudut khusus atau sudut istimewa. Oke, langsung saja pada layar Bapak tampilkan trigonometri sudut, ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada gambar di sini, ya, sudah kita buat ada 2 segitiga. Pertama di sini ada segitiga sama kaki dan segitiga siku-siku sembarang. Artinya bukan sembarang, segitiga siku-siku, ya, dengan sudut 60 dan 30 derajat. Kenapa kita ambil 30 dan 60 derajat? Karena sudut khusus atau dikatakan sudut khusus itu hanya diperuntukkan untuk 5, ya, hanya untuk 5. Yaitu apa? 5 sudut saja. Yaitu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Artinya selain dari sudut ini bukan dikatakan sudut istimewa. Lalu apa keistimewaannya? Keistimewaan dari kelima sudut ini adalah dia memiliki nilai tetap dan mempengaruhi sudut-sudut yang lainnya. Nanti lebih lanjutnya untuk mempengaruhi sudut-sudut yang lainnya akan kita bahas di pertemuan yang lebih jauh lagi nanti. Tapi kita pahami dulu bahwa pada kesempatan kali ini yaitu sudut istimewa hanya teruntuk untuk 5 sudut saja, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Nah, ya. Jadi kayak Power Ranger ya. Ini Power Ranger ini ada 5. Oke, untuk yang pertama akan kita lihat pada segitiga pertama. Pada segitiga pertama adalah segitiga siku-siku sama kaki. Kita lihat di sini sisi pertamanya 1, sisi di sebelahnya juga 1, maka sama panjang, yaitu pada kaki-kakinya sama panjang. Maka segitiga sama kaki
sudut-sudut di kaki-kakinya maka pasti akan sama pula ya, yaitu 45 derajat. Kenapa? Karena di sini sudah ada 90 derajat. Ya, sudah ada 90 derajat. Misalnya ada 90 dibagi di dalam dua sisi yaitu 45 karena dia sama kan. Nah, jika ini adalah A, di sini adalah B ya, dan siku-sikunya adalah C, maka sesuai dengan kaidah yang kita pelajari di pertemuan pertama adalah sisi 1, angka 1 ini adalah sisi B kecil. Sisi ini adalah sisi A kecil. Dan sisi akar 2 ini adalah sisi C kecil. Nah, ya begitu ya. Kenapa? Karena A kecil ini dibentuk oleh sudut A. Dan sudut B ini selalu akan menghadap ke sisi B kecil. Oke, ini untuk 45 derajat. Lalu kalau dia 1, kok bisa akar 2, Pak? Nah, 1 akar 2 ini kita dapatkan dari rumus Pitagoras yang sudah kita bahas juga di pertemuan kemarin. Ya, apa itu? Ya, C itu sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. 1 kuadrat itu 1 kuadrat juga 1 ditambah 1 menjadi 2 akar. 2 akar dari 2. Nah, pada segitiga yang kedua, ini ada 60 derajat. Atau kita sebut sebagai sudut A. Nah, begini. Maka di sini akar 3 ini pasti adalah sisi A kecil. Ya, karena menghadap sudut A. Dan sudut 30 derajat, jika kita anggap ini adalah B, ya, maka sisi 1 ini adalah sisi B kecil. Ya. Dan sisi siku-siku pasti 90 derajat ini adalah sisi C. Maka 2 adalah sisi C kecil. Nah, ini ya, ini kemarin. Nah, sedangkan pada pertemuan kemarin juga sudah kita bahas. Yang pertama ada yang namanya sin, yaitu depan dibagi ya, dibagi miring atau sin demi. Kemudian yang kedua ada cos. Cos yaitu sa dibagi miring. Kemudian yang ketiga adalah adanya tan, yaitu tan itu desa, depan dibagi samping. Nah, ini hampir kemarin. Oke, kita lihat. Kita kembali ke gambar. Kita kembali ke gambar. Oke, pada gambar, berdasarkan gambar di atas dapat ditentukan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut khusus tersebut dalam tabel berikut. Nah, lengkapi ya. Oke, kita lihat di sini. Sin 0, ini kok nggak ada 0 Pak ya? 0, kalau 0 itu sama aja garis begini nih. Nah, ini 0 derajat, dia nggak punya sudut ya. Jadi berhimpit antara depan, antara miring dan sampingnya berhimpit atau sama panjang. Maka kalau sin ya, sin 0 derajat ini pasti nilainya 0. Karena apa? Sin demi depan dibagi miring ya. Sin demi ya, depan dibagi miring, depannya nggak ada nih. Ya, karena dia berhimpit antara miring dan sampingnya, 0 pasti. Ya. Ya. Nah, ini depannya pasti 0 karena berhimpit.
Maka 0 dibagi miring, miringnya mau berapapun, pasti hasilnya 0. Karena 0 dibagi angka tertentu, pasti nilainya sinnya 0. Nah, itu sin. Ini enaknya 0 itu pasti sinnya 0, kan begitu saja. Kemudian, sin 30, kita lihat. Nah, ini 30. Sin 30. Oke, kita tulis di sini. Sin ya, sin 30. Oke, kita lihat. Sin tadi apa? Depan dibagi miring. Oke, B. 30 derajat itu B ya di sini. Depannya mana? 1. Ya, depannya 1. B kecil. Sin 1 per dibagi miringnya. Miringnya adalah 2. Maka 1 per 2. Nah, ini kita dapat setengah. Ya, ini kenapa dapat setengah. Nah, kemudian 45 derajat. Kita lihat di sini. 45 derajat. Sin 45 derajat. Oke ya. Kita tulis di sini. Sin 45 derajat. Ya, kita tulis. Sin 45 derajat sama dengan, lihat 45, pakai yang mana terserah, yang mana saja boleh. Ya, misalkan kita pakai yang A. Sin demi, depannya mana? A kecil, 1. Ya, demi, depan dibagi miring. Depannya siapa? Nah, depannya 1. Maka 1 dibagi dengan miringnya adalah akar 2. 1 dibagi akar 2. Loh, ini setengah akar 2, Pak? Ya, betul. Karena ini harus kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar 2 per akar 2. Atau materi kita di kelas 1. Di semester 1. 1 dikali akar 2. Pasti 1 akar 2. Kemudian akar 2 dikali akar 2. Sama-sama akar dan sama-sama akar 2. Pasti akarnya hilang. Menjadi 1 dibagi 2. Akar 2 sisa yang atas ini kita tulis saja. Kan begitu ya. Dapatlah setengah akar 2. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Siapa ini? 60. Oke, kalau 60 bagaimana, Pak? Kita tulis sin 60 derajat sama dengan sinnya, lihat 60-nya mana? Nah, ini 60-nya di sini ya. Kita lihat di sini 60-nya. Nah, ini 60. Sin demi, depan miring, depannya 3, ya akar 3, kemudian miringnya adalah 2 ya. Sin demi, depan miring, depannya akar 3, belakangnya 2. Maka kita tulis menjadi akar 3 dibagi 2, atau bisa ditulis menjadi disederhanakan setengah akar 3 ya. 1 di sini depannya ada 1. Ini setengah akar 3. Maka dapat pula menjadi setengah akar 3. Lalu bagaimana dengan 90, Pak? Nah, 90 ini yang agak repot. Karena depannya tidak ada. Karena depannya itu ya miringnya. Kan begitu. Ya kan? Depannya ya miringnya. Gitu. Depan sisi C adalah 2. Ya, berarti 2 dibagi miringnya. Ya miringnya C juga. 2 dibagi 2. Kan begitu. Ya. Oke, kalau nggak percaya kita tulis. Sin 90. Depannya siapa? Depannya ya C. Maka 2 dibagi dengan siapa miringnya? Ya miringnya C juga. Maka 2 dibagi 2. Pasti hasilnya adalah 1. Nah, ini juga 1. Ya. Bisa dipahami sampai di sini ya. Jadi sin untuk 0,30 derajat, sin untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat adalah 90 derajat adalah
0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Ya, ini naik. Lihat grafiknya naik. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Gampang ya. Ini untuk sin. Lalu bagaimana dengan cos? Nah, untuk cos kita lihat. Nah, ya. Cos nih, cos 1, cos 01. Kok 1, Pak? Cos 0. Cos itu apa sih? Cos itu samping miring. Coba kita lihat 30 nih, 60 ya. 60 derajat. 60 derajat. Sampingnya mana? B. Miringnya mana? 2. Nah, kalau misalkan 0, berarti kan miringnya ini akan berpapasan atau mepet dengan si B-nya, sampingnya. Berarti samping dan miringnya akan sama, yaitu panjangnya sama. Kalau panjangnya sama, ya 1 dibagi 1. 1. Yaitu untuk cos. Maka enak sebenarnya untuk cos 0 kasih 1. Lalu cos 30 bagaimana, Pak? Nah, ya. Kita garis dulu ini. Cos 30 bagaimana, Pak? Nah, ini. Cos 30. Cos 30. Lihat 30-nya di mana? Ini loh 30. Cos sami. Samping dibagi miring. Sampingnya mana? A, akar 3 ya. Akar 3. Dibagi berapa miringnya? 2. Menjadi sama dengan berapa? Setengah akar 3. Lihat, cos 30 itu sama dengan sin 60. Ya. Di sini kita tulis setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Lalu, cos 45 gimana, Pak? Cos 45. Oke, cos 45. Cos 45. Ya, kita tulis cos 45. Cos 45 adalah berapa? Cos 45, 45 ini ya. Cos sami, sampingnya 1, akarnya, samping miringnya akar 2. Maka cosnya menjadi 1 per akar 2. Berapa itu? Kalau nggak bisa, kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Hasilnya menjadi setengah akar 2. Ya, akar 2 kali akar 2, hasilnya 2. Satunya tetap akar 2. Maka di sini kita tulis setengah akar 2. Dari sini berapa, Pak? Nah, kalau kita sudah lihat di sini, sebenarnya nggak usah kita hitung lagi. Pasti polanya sama. Di sini nilainya pasti setengah. Loh, Pak, kau tahu setengah? Ya, karena kalau tadi cos 30 itu adalah sin 60 sama, berarti sin 60 adalah cos 3, cos 60 pasti ada sama dengan sin 30. Maka di sini pun Bapak bisa isikan dengan angka 0. Oh, gitu Pak. Iya. Kita lihat ya. Lihat nih. Pada sin, deretnya akan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Dan untuk cos akan kebalikannya. Kosong atau 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, hanya berkebalikan saja. Nah, bagaimana? Maka dari itu sebenarnya kita cukup menghafalkan sin saja. Makanya tadi Bapak ini sinnya saja yang ditulis ya. Tidak masalah. Oke, lalu bagaimana dengan tannya, Pak? Nah, ini yang menjadi harus kita ingat. Nah, tan. Untuk tan bisa kita cari dari tan itu bisa kita cari dengan kalau mau sebenarnya tan itu ini ya, desa depan samping ya. Nah, depan samping.
Oke, tan 30. Mana 30 nih? 30. 30. Nih ya. Nih, 30 nih. Tan desa, depan samping. Depannya mana? Depannya 1. Sampingnya mana? Ini akar 3 ya. Pasti tan di sini 30, pasti tan desa depan samping 1/akar 3. Lo nggak bisa Pak? Ya iya nggak bisa. Maka kita kalikan dengan akar 3. Menjadi apa yuk? Oke, 1/3 akar 3. Karena akar 3 dikali akar 3 akarnya hilang ya. Oke, sampai di sini. Nah, apa yang kita tulis? Oh, itu tadi Pak. Ya, 1/3 akar 3. Ya, 1/3 akar. Nah, sebenarnya kita tidak perlu untuk menghitung tan desa. Cukup kita bisa cara cepat untuk mencari tan adalah tan sama dengan sin dibagi cos. Oke, kita lihat ya. Sin dibagi cos. Setengah dibagi setengah akar 3 pasti jadi setengah akar 3. 1/akar 3. Jadi nanti sepertiga akar 3 juga ujung. Lihat di sini, kosong dibagi 1. Kosong. Ya. Kosong dibagi 1. Kosong. Oke, untuk ini Bapak hapus dulu. Ya. Di sini. Hapus dulu. Supaya lebih muat ya. Oke. Oke, kita garis dulu. Nah, kita lihat seperti tan berapa? 0 itu adalah sin dibagi cos. Sin 0 dibagi cos 0. Nah, yuk. Berapa sin 0? Sin 0 0, cos 0 1. 0 dibagi 1 berapa? Yuk, 0 dibagi 1 kemarin. Hasilnya pasti 0. Karena permen, tidak ada permen dibagi ke 1 orang. Mau dibagi ke berapa orang pun pasti hasilnya setiap orang nggak dapat apa-apa. Ya, 0. Kemudian tan 30 adalah setengah dibagi setengah akar 3 ya. Sin dibagi cosnya, sin dibagi dengan cosnya. Maka hasilnya pasti berapa? Coret bis 1/akar 3. Nggak bisa 1/akar 3. Iya dong, harus kita kalikan dengan akar sekawannya. Oke, berapa hasilnya? Pasti dapatnya 1/3 akar 3. Sama. Oh ya, sama. Begitupun dengan ini. Nah ini. Bagaimana dengan tan 45? Tan 45. Kita lihat di sini tan 45-nya. Tan 45-nya setengah akar 2 sinnya. Berarti sin dibagi cos setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Hasilnya adalah coret. Sisanya 1. Kenapa? Karena sama. Bilangannya sama. Ini 1. Ya, ini Bapak garis biar enak ngelihatnya. Loh, terus bagaimana Pak di sini? Nah, 6 tan 60 bagaimana Pak? Tan 60 tinggal kita bagi saja. Sinnya setengah akar 3, cosnya setengah, berarti berapa yuk? Betul, setengah dibagi setengah, pasti habis.
maka sisanya adalah cukup akar 3. Nggak percaya? Oke, kalau nggak percaya, kita hitung di sini. Berapa tadi? Tan 60. Berarti sin 60-nya adalah setengah akar 3 dibagi setengah. Kita coret hasilnya adalah akar 3. Oke, itu ya. Nah, sekarang terakhir. Tan 90. Berapa? Sinnya 1, Pak. Iya. Cosnya berapa? 0. 1 dibagi 0 berapa? Hati-hati. 1 dibagi 0 bukan 0. 1 dibagi 0 adalah tak hingga atau tak terdefinisi atau TT. Ini Bapak buat tak terdefinisi atau dalam bahasanya TT, tidak terdefinisi. Nah ini nih, TT, tidak terdefinisi. Nah, ini dua nih, tidak terdefinisi. Oke, silahkan untuk kosekan dihitung sendiri, ya. Bisa menggunakan kemarin kalau sekan itu kan kebalikan dari kosekan itu kebalikan dari sin ya. Kosekan ini kosekan itu kebalikan dari sin ya. Berarti kan kalau sinnya demi berarti kosekannya adalah apa? Kosekannya adalah mi d ya. Miring dibagi depan. Silakan dihitung sendiri. 2 dibagi 1 pasti ya. 2 dibagi 1 hasilnya 2. Ya ini biar supaya Bapak isi 1 saja ya, biar ini di bagian kosekan sini Bapak isi 2. Nah tuh dapat dari mana 2 ya, dapat dari mana 2? Kebalikan dari ini ya. Oke, saran dari Bapak cukup untuk menghafalkan sudut trigonometri sudut khusus, perbandingan trigonometri sudut khusus, kita cukup menghafalkan sinnya saja. Cukup kita hafalkan apa tadi? Cukup kita hafalkan sinnya saja. Cukup kita hafalkan sinnya saja. Kenapa begitu, Pak? Ya, sin 0 pasti 0, sin 30 setengah. Jadi sin untuk sin itu adalah naiknya kok 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Cosnya bagaimana? Ya, sinnya kita balik. Ya, dari belakang lebih 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Tannya bagaimana, Pak? Oh, gampang. Tannya itu adalah sinnya dibagi cos. Sin kita bagi cos. 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah, sepertiga akar 3. Setengah akar 2 kali dibagi per setengah akar 2, hasilnya 1. Ya, gitu. Jadi nggak perlu kita panjang lebar. Untuk kosekan, ingat saja tadi, kosekan adalah kebalikan dari sin. Ya, kebalikan dari sin. Nah, kalau mau kita gambarkan kebalikan dari sin itu ya, nah ini satu sajalah ya, untuk kosekan 30. Kosekan 30 itu adalah tadi apa tadi? Kebalikan dari sin, berarti 1 dibagi sinnya. Nah, kan begitu. Atau nide, boleh. Bisa, tapi kalau nggak ingat nide, boleh 1/sin. Ya, ini coba tutup dulu. Nide atau 1/sin boleh. Nide juga boleh. 1/sin. Sinnya berapa sih? Setengah. Oke, 1 dibagi setengah. Tuh, gitu Pak. Iya dong, 1 bagi setengah. Berarti 1 dibagi setengah.
SD ya, balik 1 dikali berapa? 2/1 sama dengan 2 ujungnya, sama saja. Mau D juga pasti ujungnya ketemunya 2. Oke, cukup. Silakan diisi di modulnya, dibuat di buku catatannya untuk isi pada kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk diisi, silakan diisi masing-masing. Dicari. Ini tugas kalian, ya. Kalau sudah dicari, kalau sudah, ya, ini tugas kalian pertama. Kalau sudah, ya silahkan nanti dikirimkan di WA Bapak untuk sudut-sudut ini. Ya, selesaikan, dibuat tabelnya, kemudian di foto beserta dengan foto kalian sedang belajar. Jadi dibuat foto grid, sebelah foto kalian belajar, sebelahnya jawabannya. Oke, cukup. Nah, itu tugas dari Bapak. Gelar tambahan untuk mengerjakan soal, ya, untuk mengerjakan soal. Nah, ini ada contoh soal. Sin 0 derajat ditambah cos 0 derajat. Nah, untuk pembelajaran kalian. Nah, ini Bapak akan kerjakan, kita akan kerjakan bersama-sama. Ya, kita akan kerjakan bersama. Sin 0 tadi berapa? Oh, sin 0 berapa, Pak? Sin 0, 0, Pak. Ya, betul sekali. Langsung saja kita isi 0. Nah, berapa? Ditambah cos 45 berapa? Kalau sudah hafal tadi enak. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Betul ya. Nah, 0 ditambah setengah akar 2 berapa? Oh ya pasti dong. Setengah akar 2. Nah, ini enggak ribet nih. Sin 60 dikali cos 60 ditambahkan 45 dikali cos 45. Ingat ya. Ya. Apa? Dalam mengerjakan soal seperti ini selalu harus diingat apa? Harus diingat apa? Kuka bataku, ya betul ya. Harus diingat sebelum mengerjakan soal-soal seperti ini harus selalu diingat ku ka bataku, kurung kali bagi tambah dan kurang. Berarti ini ada perkalian di sini, kita selesaikan dulu yang kalinya. Ya. Oke. Kita kerjakan. Bismillah. Sin 60, ada yang masih ingat? Ya. Sin 60 adalah betul setengah akar 3 dikali cos 60. Ayo, cos 60 ada yang ingat? Dibalik dari sinnya pasti ketemu di 30. Pasti setengah. Ditambah dengan tan 45. Ayo, tan 45. Tan 45 berapa? Tan 45 tadi berapa, Pak? 1, Pak. Oh, betul. 1. Cos 45 berapa? Cos 45 adalah setengah akar 2. Sama dengan kita kalikan dulu, kita kerjakan dulu yang mana? Kurung nggak ada di sini, tapi kalinya dulu ini.
Ya, kita kerjakan dulu yang kali. Ini dulu kita kerjakan. Oke. Tandai ya. Nah, ini dulu kita kerjakan. Baru kita kerjakan yang kalian yang kedua. Nah, berarti ini dulu. Setengah akar 3 dikali setengah. Yuk, dapat yuk. Setengah akar 2, setengah akar 3 dikali setengah. Saja setengah kali setengah, atas kali atas, 1 kali 1. 1, 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Berarti hasilnya adalah 1/4. Berapa? Akar. Berapa? Akar 3. Ya. Ditambah dengan berapa ini? Kalau kali 1 pasti hasilnya bilangan itu sendiri, Pak. Betul sekali. Pasti bilangan itu sendiri. Setengah akar 2. Loh, Pak, terus bisa dikerjakan nggak, Pak? Nah, bisa dong. Ya. Lihat di sini ditambah. Tapi kita yang menjadi permasalahannya adalah dia tidak satu bilangan penyebutnya tidak sama. Ya, karena penyebutnya tidak sama, maka bisa kita buat atau kita faktorkan. Nah, ini dari bilang 1/4 dan sama akar 3 sama akar 2 nggak mungkin bisa kita ubah. Biasanya 1/4 dengan 1/2. Mana? 1/4 dengan 1/2 KPK. KPK-nya SPB-nya berapa? SPB-nya berapa? SPB-nya setengah. Setengah. Kita tutup. Nah, bagaimana 1/4 diambil setengah? Berarti masih ada 1/4 dibagi setengah. Berarti masih ada setengah. Setengah akar 3. Ditambah. Setengah dibagi setengah. Habis dong ya. Maka nggak usah lagi tulis. Berarti langsung saja kita tulis akar 3. Oke. Jadi begitu. Ya, selesai sampai di sini. Atau kalau memang misalkan kalian ini boleh ini boleh saja ya, tambahan saja kalau misalnya mau kalian kerjakan di sini. Pak, ini kan sama ini kan 1/4, ini kan 1/2, ini kan 1/4, Pak. Nah, ini kan 1/4, Pak. Supaya nggak mengganggu, Bapak jauhkan dulu. Ini kan 1/4, Pak. Ini 1/2, Pak. Sama-sama bisa dikalikan 4, Pak. Biar supaya habis 4-nya. Boleh. Ya, berarti ini kita kali dengan 4. Boleh saja. 1/4 dikali 4 habis. Ya, 4 dikali 1/4 habis. 4 dibagi 4 habis. Maka sisanya adalah tinggal akar 3. Ini 4 dikali setengah, Pak. Berarti 4 dibagi 2. Betul. Berapa? 4 dibagi 2. 2, Pak. Ya, berarti 1/3 ditambah 2 akar 2. Ini juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja bonus tambahan untuk mengerjakan soal. Jadi boleh dikerjakan, boleh dicoba-coba soal-soal yang ada di modul. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf ini karena lewat video. Karena kemarin kita coba pakai Zoom tidak. Kita coba pertemuan banyak yang tidak ada kuota ataupun tidak gangguan jaringan pada jam-jam tertentu. Jadi semoga ini tidak mengurangi eksistensi dari pembelajaran kita, ya. Jadi tetap berjalan. Semoga sukses. Jangan lupa tugasnya tadi isi tabelnya tadi, ya.
Jangan lupa dikirimkan ke WA Bapak Japri. Jangan lupa kasih nama, kasih foto, di grid sebelah foto kalian sedang belajar dan sebelahnya adalah kalian sedang jawaban kalian. Sebelahnya kalian belajar, sebelahnya adalah jawaban kalian. Kurang lebih mohon maaf, Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.